A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Di minggu ceria ini saya bersyukur sekali masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai saudaraku semuanya, saudariku semuanya, sobat winner di channel kesayangan kita bersama, Chef Gansu. Dan hari ini selain tadi ada testimoni dari Mbak Arimbi, sekarang saya bawakan testimoni dari sahabat kita yang lainnya, sobat winner, yang beliau merasakan baru saja keluar dari masa-masa tersulit hidup beliau. Jadi kemarin itu beliau terpuruk karena galau, hendak diceraikan suaminya. Dan alhamdulillah saat ini walaupun beliau sudah resmi diceraikan suaminya, ditinggalkan suaminya, tetapi Allah memberikan rezeki yang begitu melimpah untuk beliau dengan cara yang lain. Mari kita simak sama-sama cerita beliau. Tidak perlu kita buka identitas beliau. Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mbak? Maaf ya Mbak, lama saya tidak ngabarin. Sejak diceraikan suami, waktu itu saya banyak merenung, saya banyak diam, meresapi nasihat-nasihat Mbak Win. Saya baru bangkit itu 2 bulan belakangan Mbak. Benar yang Mbak Win bilang, saya harus menyibukkan diri. Saya belakangan alhamdulillah punya kesibukan baru Mbak. Saya berdagang di pasar. Tiba-tiba tetangga saya datang ke rumah. Dia memberikan kiosnya kepada saya untuk saya pakai jualan tanpa memungut biaya sewa. Ya Allah Mbak Win, saya nangis haru. Di saat saya terpuruk dengan keadaan saya yang baru dicerai suami, saya bingung dengan biaya hidup anak-anak. Nah kan? Tidak perlu bingung seharusnya. Jadi kalau panjenengan semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan panjenengan katakan bingung itu bagian dari pekerjaan setan. Jadi kalau panjenengan semuanya mau mendengarkan setan, jadinya bingung. Seharusnya kita, kalau kita berpegang teguh kepada keyakinan kita kepada Rob kita, rasa bingung itu tidak perlu sampai meliputi hati dan pikiran kita. Buat apa bingung? Karena apa? Ada sandaran kita yang maha hidup, yang maha mengurus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat kita ini ya. Saya nangis haru di saat saya terpuruk dengan keadaan saya yang baru dicerai suami. Saya bingung dengan biaya hidup anak-anak karena mantan suami tidak bertanggung jawab. Dia lebih memilih selingkuhannya. Alhamdulillah rezeki dari Allah datang Mbak Win. Saya dapat kios gratis dari guru ngaji anak saya, Masya Allah. Saya boleh pakai sampai saya mapan karena beliau yang tadinya jualan berhenti total sejak hamil, Masya Allah.
Saya juga dipinjami modal tanpa riba 10 juta. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya Allah kasih beliau kemudahan-kemudahan yang bisa saya cicil kembalikannya. Masya Allah, subhanallah Mbak Win. Nggak henti-henti saya bersyukur Mbak. Allah sayang sama saya dan anak-anak. Sekarang saya sudah melupakan mantan suami Mbak. Nggak ada dia, malah hidup saya insya Allah mapan. Nggak ada yang ngeribeti. Dulu waktu kerja jadi ART, gaji saya habis terus dimintain dia. Sekarang saya berdagang malah anteng, nggak ada yang ngeresei gitu. Masya Allah. Ini bahasanya Jawa banget ya. Rasanya pelong Mbak Win, kayak habis lepas dari belenggu hidup. Masya Allah. Ternyata di balik ujian berat kemarin, Allah kasih hikmahnya ini Mbak. Sekarang hidup saya dan anak-anak ketata. Saya juga nabung sedikit-sedikit. Sekarang ibadah saya lebih khusyuk Mbak. Saya sholawat sehari bisa sampai 10.000 kali yang Jibril. Sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu ya. Sholat juga saya tidak pernah telat. Puasa Senin Kamis insya Allah rutin Mbak Win. Masya Allah. Pokoknya matur suwun sangat Mbak Win, pangajaranipun Mbak Win. Panjenengan guru kula saestu Mbak. Masya Allah. Saya bukan guru ya. Nek mboten wonten jenengan duka, pokoknya matur duka pripun kula Mbak Win. Matur suwun sangat Mbak Win. Mugi Allah pinaringi panjenengan yuswa ingkang langkung, rezeki ingkang langkung sekabehanipun saya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi cerita dari sahabat kita ya, yang mungkin saja panjenengan semuanya ada yang mengalami sama seperti beliau ya. Panjenengan datang sama saya nggak sedikit, ada yang mau diceraikan suaminya, ada yang mau ditolak suaminya ya. Tidak perlu risau, tidak perlu gundah, sedih, was-was, cemas berlebihan. Karena apa? Semua itu adalah was-was syaitan. Kalau panjenengan terlalu mendengarkan syaitan, hati panjenengan akan sedih. Karena yang pekerjaannya menimbulkan rasa sedih, menciptakan rasa gundah, rasa was-was, rasa cemas, rasa gundah, semuanya itu adalah syaitan. Setan membuat semua itu supaya apa? Supaya kita melupakan waktu kepada Rob kita. Kita diperintahkan Allah, kita dihidupkan ya. Manusia dan jin dihidupkan Allah semata-mata hanya untuk menyembah Allah. Tetapi setan bertugas untuk menggelincirkan kita semuanya agar lalai dari mengingat Allah. Maka dari itu kita diciptakan perasaan was-was, cemas, takut, sedih, gundah, khawatir akan masa depan. Nah, itu semua adalah bagian dari pekerjaan syaitan. Jadi panjenengan semuanya kalau masih mau mendengarkan syaitan, jatuhnya akan bingung. Jadi kalau panjenengan semua datang sama saya mengatakan, saya bingung harus kemana lagi, saya bingung harus bagaimana lagi, saya bingung harus minta tolong kepada siapa lagi. Kenapa bingung? Minta tolonglah kepada Rob panjenengan. Harus bagaimana lagi? Harus meminta terus kepada Rob panjenengan. Jadi jangan pernah mau kalah sama setan. Setan itu memang kerjaannya menimbulkan ketakutan terus ya. Sedangkan Allah, kalau kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Jadi mintalah hanya kepadanya. Seperti yang tadi sahabat ini. Sahabat ini dulu memang berkali-kali saya tegur, saya nasihatin. Karena apa? Saking ketakutannya diceraikan suaminya. Kalau itu sudah menjadi ketetapannya Allah, panjenengan dicerai suami, ya, kalau Allah sudah ridho seperti itu, itulah yang terbaik buat panjenengan. Dan akhirnya sekarang beliau menyadari hikmahnya bahwa setelah beliau bisa bercerai dari laki-laki yang mungkin dalam tanda kutip katakanlah zalim terhadap beliau dan putra-putri, sekarang beliau menyatakan kalau beliau sudah bisa ketata hidupnya, sudah bisa mapan, sudah bisa nabung, sudah bisa menghidupi putra-putri beliau tanpa ada yang ngerecokin. Begitu juga panjenengan semuanya. Tidak perlu takut, meskipun ketika belum putus cerai, panjenengan masih bisa berikhtiar, memohon kepada Allah. Lakukan ikhtiar-ikhtiar sebagai manusia supaya rumah tangganya selamat. Tetapi kalau ternyata setelah ikhtiar panjenengan yang maksimal, setelah doa-doa panjenengan yang sungguh-sungguh, ternyata Allah masih mengizinkan perceraian juga, berarti mungkin itulah yang terbaik buat panjenengan berdua. Barangkali di hari kemudian panjenengan akan bertemu dengan jodoh yang lebih baik, yang lebih tepat, yang lebih soleh. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, itu intinya ya. Segala sesuatu yang mungkin pahit
melalui hidup kita, tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, asal kita mau berpikir. Dan teruslah gantungkan harapan-harapan kita hanya kepada Rob kita, Allah Azza wa Jalla. Oke sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari cerita sahabat kita memberikan manfaat buat panjenengan semuanya, memberikan motivasi buat panjenengan semuanya yang mungkin saat ini sedang terpuruk. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.